Assalamualaikum sahabat, selamat bertemu di channel Cara Mudah Belajar Membaca Al-Quran. Semoga video yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita di dalam tahap dasar mempelajari cara membaca Al-Quran sebagai tahap awal sebelum kita menggali lebih dalam isi kandungan-kandungan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dan pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita mulai. Kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat pertama sampai dengan ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan diikuti. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kita ulang lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Diulang lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Dilihat bacaannya. Dza panjang 2 harokat karena ada fathah berdiri pengganti dari alif, maka disebut mad badal. Mad artinya panjang, badal adalah pengganti. Jadi mad badal bisa diberikan arti adalah fathah berdiri pengganti alif. Jadi bacanya 2 harokat. Dzalikal, ini fathah bertemu dengan alif lam yang disukun, maka alif lamnya disebut alif lam qamariyah atau dibaca jelas, terlihat bacaan alif dan lamnya. Kita sama dengan za, ada fathah berdiri pengganti alif, maka disebut dengan mad badal, panjang karena ada pengganti alif. Asalnya ta, alif sukun fathah ta, diganti dengan fathah berdiri, dibuang alifnya. La, ini ada lam bertemu dengan alif yang disukun, tapi sukunnya tidak ditulis, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i artinya aslinya atau wataknya, atau orang juga menyebut mad asli. Ini sukunnya kenapa tidak ditulis? Karena dianggap sudah paham. Kebanyakan banyak huruf-huruf yang gandeng dengan huruf mad yang tidak ditulis sukunnya. Asalnya lam, alif, sukun, fathah, la, maka dibaca mad tabi'i. Huruf mad tabi'i atau mad asli itu ada 3, yaitu fathah bertemu dengan alif sukun, yang kedua doma bertemu dengan waw sukun, yang ketiga adalah kasrah apabila bertemu dengan ya sukun. Maka huruf mad tabi'i ada 3, yaitu alif, waw, ya yang disukun. Itu 3 yang asli. Kemudian menjadi mengembang berkaitan dengan huruf-huruf yang lainnya. Ulangi. La
raiba. Ini ada fathah bertemu dengan ya, disebut dengan mad lain. Orang menyebutnya madlin. Mad lain. Artinya panjang, layinun artinya adalah lentur atau lembut. Maka dibaca bukan roy tapi roy, menjadi huruf i, ya. Roy. Ada dua huruf yang dibaca menjadi madlin itu adalah satu fathah apabila bertemu dengan ya, yang kedua adalah fathah bertemu dengan waw. Roy kalau dengan waw raw, bukan raw, ya. Raw menjadi huruf u kalau depannya waw. La raiba fi juga disebut mad tabi'i karena ada huruf ya yang disukun, di depannya ada harokat kasrah. Jadi alif, waw, iya yang disukun. Kalau alif tadi bertemu dengan fathah yang disukun alifnya, kalau kasrah bertemu dengan ya yang disukun. Fi, tapi karena bertemu dengan huruf h yang di kasroh, tapi karena berhenti diwakafkan maka dibaca sukun, maka ini menjadi hukum bacaan mad arid lis sukun kalau berhenti di sini, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Mad arid lis sukun boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat, boleh 6 harokat, minimal 2 harokat sebagai mad aslinya. Hudal lil muttaqin. Hudan bertemu dengan lam yang ditasdid, apa? Disebut idgham bila guna. Idgham itu ada 2, idgham bi guna, yang kedua idgham bila guna. Apa idgham bila guna? Adalah apabila ada tanwin, ya, bertemu dengan huruf lam atau ra. Ulangi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu lam atau ra, maka jadi baca ditasdidkan, ditahan pendek. Hudal lil muttaqin. Sama qi di sini mad tabi'i ada kasrah bertemu dengan ya yang disukun. Ingat mad tabi'i, ya, mad asli asal muasal huruf mad ada 3 yaitu alif yang disukun, waw yang disukun, dan iya yang disukun. Alif, waw, iya yang disukun. Qi mad tabi'i karena bertemu dengan huruf nun yang fathah tapi dibaca sukun karena berhenti atau waqaf, maka dibaca mad arid lis sukun, panjangnya 2 harokat atau 4 atau 6 harokat. Hudal lil muttaqin. Kita ulang lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu kali lagi diulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi
ghaibi wa yuqimunas shalah. Diulang lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzi di mantabi'i kasroh bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat. Yu'minu ini baca pendek karena ada hamzah. Yu'minu nu mantabi'i karena doma, ini doma bertemu dengan waw yang disukun. Kalau ini kasroh yang bertemu ya disukun. Kalau ini doma bertemunya dengan waw yang disukun. Alladzina yu'minuna bil alif lam qamariyah. Alif lamnya terbaca jelas. Qamarun asalnya dari istilah nama bulan, karena kalau dipandang maka bulan terlihat bundarannya, garis lingkarnya terlihat, maka diibaratkan alif lamnya terbaca. Bil ghaibi, ghai mad lain ya, madlin, mad lain, mad panjang, lain lentur. Ghai mad itu panjang, lain lentur, sehingga bacaannya tidak usah tergesa-gesa, tidak usah langsung ghaibi, bil ghaibi ya, agak panjang karena mad lain, mad yang lentur. Wa qi kasrah bertemu dengan ya yang disukun, ini juga disebut dengan mad tabi'i, sama dengan atas tadi. Alladzi qi mu sama dengan minuna, ini minunu ada dhamma bertemu waw sukun, ada dhamma bertemu waw sukun. Wa yuqimunas shalah, fathah bertemu langsung loncat dengan shad, alif lamnya tidak dibaca dengan jelas, maka disebut alif lam syamsiyah. Syamsiyah artinya matahari. Diibaratkan ketika kita di siang hari melihat matahari yang terang, maka tidak bisa jelas melihat lingkaran matahari karena silau. Diibaratkan bacaan alif lam syamsiyah, alif lamnya yang tidak terbaca jelas karena langsung loncat ke huruf shad yang ditasdid. Wa yuqimunas sholata, karena berhenti taknya disukunkan. Shalah, ini ada fathah berdiri pengganti alif disebut dengan mad badal. Mad panjang, badal adalah pengganti dari alif ya. Dilanjutkan bacaannya. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjutkan. Wa mimma ada kasroh bertemu dengan mim tapi ditasdid, maka apabila ada huruf mim yang bertasdid ini disebut dengan gunnah ya. Gunnah musaddah, mendengung karena bertasdid. Itu ada 2 huruf, yaitu mim yang bertasdid, dan yang kedua adalah apabila ada nun yang bertasdid. Ini tasdid. 2 huruf ini mim dan nun apabila ada tasdidnya maka dibaca mendengung, maka disebut gunnah
musaddah, mendengung karena bertasdid. Panjangnya 2 harokat. Wa mimma, mim alif ini ada sukun asalnya, tapi tidak ditulis, dianggap kita sudah paham, maka fathah bertemu alif yang disukun disebut dengan mad tabi'i atau mad asli, ya. Mad panjang, tabi'i adalah asalnya atau cetakannya. Alif, waw, iya, 3 huruf mad tabi'i. Fathah bertemu dengan alif yang disukun, atau dhammah bertemu waw yang disukun, atau kasroh bertemu iya yang disukun. Ada 3, alif, waw, iya. Jelas ya? Nanti kita diulang-ulang supaya kita tambah paham, tambah lancar bacaannya. Semoga. Wa mimma razaqo, zaqo, ada qaf yang disukun maka memantul bacaannya, disebut dengan qalqalah. Qalqalah itu apabila di tengah-tengah kalimat, bukan pas waktu berhenti, disebut qalqalah sughra, ya, di tengah kalimat dilewati sambil jalan. Tapi apabila ada di ujung atau berhenti di pemberhentian, disebut qalqalah kubra atau qalqalah besar, ya. Huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Sambil berjalan kita akan menemukannya satu persatu huruf-huruf qalqalah agar kita nanti semakin terbiasa. Razaqo, na ada fathah yang berdiri, apa tadi? Sama dengan dha, mad badal. Mad panjang, badal ada pengganti alif, ya. Hum. Nah, ini ketemu dengan hukum mim sukun. Hum, lihat depannya adalah ada huruf ya. Maka apabila ada mim yang disukun bertemu dengan huruf apa saja, huruf hijaiyah, kecuali di depannya huruf mim atau ba, kecuali yang 2 huruf itu, kecuali huruf mim dan ba di depannya, maka ini disebut idhar safawi, ya. Apa? Idhar safawi. Maka pengertiannya biar mudah, idhar safawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, apa saja hurufnya kecuali huruf mim dan ba, maka dibaca jelas, tidak mendengung pendek. Ya, ulangi, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf apa saja kecuali 2 huruf saja, yaitu mim dan ba, maka disebut idhar safawi. Cara membacanya jelas, tidak mendengung pendek. Razaqnahum yunfiqun. Ini disebut dengan ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Apa saja hurufnya? Yang 15 itu kita hitung bersama pelan-pelan menggunakan jari kita, dihitung. Ta, sa, jim, dal, dzal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf, ya, dihitung 4 4 4 3, ya. Ta, sa, jim, dal, dzal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Itu adalah 15 huruf ikhfa hakiki. Maka cara membacanya adalah mendengung, samar, panjang 2 harokat. Mendengung tapi samar,
antara huruf n dan eng. Jadi yun, bukan yung, bukan juga yun, tapi yun, ya, di antara n dan huruf eng, ya. Yunfiqun. Ulangi. Ifa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin di sini bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, shin, shin, sod, dal, ta, za, fa, qaf, kaf. Maka cara membacanya mendengung, samar, panjang 2 harokat. Fiqun, qu ini mad tabi'i. Kenapa? Karena ada harokat dhamma bertemu dengan wawu yang disukun. Ingat, alif, wawu, ada iya, ya. Mad tabi'i alif, wawu, di mana wawu dan iya. Karena bertemu dengan huruf yang disukunkan, nunnya tidak dibaca na karena berhenti, karena disukunkan karena waqaf, maka mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun, ya. Yunfiqun. Mad arid lis sukun adalah apabila ada huruf mad tabi'i yaitu alif, wawu, iya yang disukun bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti atau waqaf. Ulangi. Mad arid disukun adalah apabila ada huruf mad tabi'i yaitu alif, wawu atau iya yang disukun bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti. Maka cara membacanya dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Minimal 2 harokat sebagai asal dari mad tabi'inya. Lanjutkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Ulangi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Pelan-pelan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita lihat wal, alif lamnya terbaca walaupun pakai tasdid, ini disebut dengan alif lam qamariyah. Jadi patokannya bukan tasdid atau sukunnya yang ada di atas huruf alif lam, tapi terbaca atau tidaknya alif lam. Ketika alif lamnya terbaca wal, ini disebut qamariyah. Zi disebut mad tabi'i. Betul, mad tabi'i. Kenapa? Karena ada kasroh bertemu dengan ya yang disukun. Zi panjangnya 2 harokat. Walladzina yu'minuna nuna, nu mad tabi'i juga, ya. Dhamma bertemu dengan wawu sukun, panjang 2 harokat. Nanti semakin lama kita akan semakin hafal hukum-hukum bacaan Al-Quranul Karim. Bima unzila,
Ada mad tabi'i, ma, mim, alif, sukun, fathah, ma. Asalnya mad tabi'i ini. Mim bertemu dengan alif yang disukun, ada fathah. Fathah bertemu alif sukun, disebut mad tabi'i. Tapi dikarenakan di depannya juga ada huruf mad, yaitu alif waw iya, di sini ada alif atau hamzah, boleh disebut alif, boleh disebut hamzah, sama saja. Maka apabila ada huruf mad tabi'i yang disukun bertemu dengan huruf mad di depannya, maka istilah hukum bacaannya berubah, disebut dengan bisa mad wajib muttasil, bisa disebut dengan mad jaiz munfasil. Apa bedanya? Kalau mad wajib muttasil, mad artinya panjang, wajib adalah harus, muttasil adalah sambung. Jadi panjang, wajib, sambung. Tapi kalau mad jaiz munfasil adalah huruf mad panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah, boleh dipisah. Ini dikarenakan huruf kalimatnya berpisah, bima sendiri dan unzila sendiri, hamzahnya ikut dengan kalimat berikutnya, ya, tidak ikut dengan satu kalimat bima, ya, kecuali maun, air, maka tidak boleh dipisah. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz? Karena bima dengan unzila beda kalimat, kalimat sendiri, kalimat sendiri. Bima dengan sesuatu, unzila yang diturunkan. Bima dengan petunjuk, unzila yang diturunkan, ya. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil yang boleh dipisah. Bima unzila ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Ini ada za. 15 tadi apa? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ini ada zai atau za, ya. Maka dibaca mendengung, samar, panjang 2 harokat. Bima unzila ilaika, laika, mad layin, mad panjang, layinun adalah lembut atau lentur. Ilaika tidak usah tergesa-gesa karena disebut mad layin. Ada 2 mad layin itu, fathah bertemu ya sukun atau fathah bertemu waw sukun. Kalau bertemu dengan ya lai, kalau depannya waw lau, ya. Ilaika wa ma unzila, ini juga sama dengan bima unzila. Wa ma, mim bertemu dengan alif, fathah bertemu dengan sukun, ya. Fathah bertemu dengan alif yang disukun disebut mad tabi'i. Tapi ketika bertemu di depannya dengan huruf mad lagi, baik itu alif atau misalkan di sini ya, atau misalkan di sini adalah waw, maka kasih tanda panjang lebih dari 2 harokat. Ini panjangnya 5 harokat, sama 5 harokat, disebut dengan mad jaiz munfasil karena kalimahnya terpisah antara ma dan unzila. Apabila kalimatnya satu kalimat tidak terpisah, maka disebut mad wajib muttasil, ya. Unzila sama adalah ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, sad, dal, ta, za, fa, qaf, kaf, ya.
dibaca mendengung samar panjang 2 harokat. Unzila min qablik, min qablik ya, min sama. Nun sukun bertemu dengan qaf, salah satu dari huruf 15 yaitu qol, yaitu ifa hakiki. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf, itu adalah ifa hakiki. Dia cara membacanya mendengung samar panjang 2 harokat. Nanti kita ulang-ulang biar lebih lancar, lebih mudah. Min qablik, lik ini ada huruf kaf yang disukun, maka bacaannya menjadi hamus ya, keluar napas sedikit, lik ya, lik. Seperti ta, ada hurufnya ta, fa, ta, fa, kaf ya, ada 3 huruf hamus itu. Huruf-huruf yang keluar udara sedikit ya ketika disukunkan dan waqaf ya. Min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil, alif lam qamariyah, alif lamnya terbaca. Bil, a ada fathah berdiri pengganti alif namanya mad badal. Khirati, hum ada mim yang disukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Huruf apa saja kecuali depannya mim dan ba. Ini bukan mim dan bukan ba tapi ya, maka disebut idhar safawi. Cara bacanya jelas, tidak mendengung, pendek. Hum yu matobi'i, ini ada dhammah bertemu waw sukun. Qi nu matobi'i, dhammah bertemu waw sukun. Tapi karena matobi'inya di depan bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena waqaf atau berhenti, disebut mad arid lis sukun. Baiklah, kita ulangi lagi bacaannya perlahan-lahan, semoga semakin hari semakin lancar dan diniatkan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila
من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kita tutup ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada video berikutnya. Semoga menjadi tadarus kita sambil belajar Al-Quran, karena mempelajari Al-Quran merupakan dari kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup. Wabil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah menganugerahkan kebersihan hati kepada kita, kebaikan lisan, kesehatan, keselamatan, dan juga semoga Allah menganugerahkan keberkahan rizki kepada kita semua, sehingga kita betul-betul menjalani hidup ini dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa disambung lagi dalam pelajaran Al-Quran berikutnya dan Allah ridha kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.